Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi tu sude ruas di tu hatta hasian di debata. Firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, tentunya saudara-saudara, kita tidak menginginkan kebencian hadir dalam hidup kita. Kita tidak menginginkan adanya pertengkaran di sekitar kita. Kita juga tidak pernah menginginkan adanya keributan di sekitar kita. Kita selalu membayangkan dunia kita itu adalah, alam sekitar kita itu adalah alam yang penuh dengan kedamaian. Alam yang penuh dengan kasih setia Tuhan Allah. Sehingga kemana-mana pun kita tidak diliputi rasa takut, cemas, saudara-saudara. Tetapi persoalannya, apakah itu cukup sebatas pada keinginan? Apakah itu cukup sebatas pada sebuah impian? Tentu tidak. Keinginan dan impian yang luar biasa itu indahnya. Itu harus kita lakukan supaya nyata dan pengharapan kita terwujud. Nah di sini ya, dalam firman ini harus kita pahami bersama. Di mana Rasul Petrus mengingatkan kita semuanya, sebuah kehidupan yang luar biasa adalah ketika kita hidup di dalam kasih. Salah satu hidup di dalam kasih itu dikatakan di sini menutupi banyak sekali dosa. Nah, itu artinya bukan berarti setiap hari ditutupi. Dia berbuat dosa. Oh bukan seperti itu artinya. Tetapi maksudnya di situ adalah kita tidak lagi fokus mencari-cari kesalahannya apa ya, kesalahannya. Oh bukan. Nah, dosanya apa ya. Kita lihat seperti spionis kita. Ini apa, sekapan hari bersalah. Oh jangan, bukan begitu. Itu bukan cara hidup orang yang di dalam kasih, bukan. Orang yang hidup di dalam kasih itu adalah dia akan melihat pribadi orang lain menjadi pribadi yang memberikan kebaikan, pribadi yang berbuat kebenaran, pribadi yang memiliki motivasi yang benar, memiliki motivasi mewujud nyatakan kasih setia Tuhan Allah. Sehingga tidak ada dari kita saling melihat sebuah kekurangan dan kesalahan. Tetapi kita semuanya tentunya akan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Berlomba-lomba berbuat kebenaran. Berlomba-lomba berbuat kasih. Dan itulah yang akan mewujud nyatakan dari harapan kita. Yang akan mendorong kita semuanya menikmati hidup yang penuh kasih itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Ketika seruan supaya kembali kita hidup di dalam kasih. Itu adalah seruan yang mengajak kita menyadari betapa pentingnya manusia itu merasakan hidup yang nikmat dalam kasih itu. Supaya jauh dari kita terbeban pikiran. Supaya jauh dari kita hati yang menyesak. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada beban. Semuanya senantiasa penuh dengan syukur. Penuh dengan sukacita. Penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebenaran. Sebab kasih itu berasal dari Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, dan Allah yang maha kasih. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari ketika engkau tidak mampu mengasihi orang lain, berarti engkau telah dipenuhi dengan dosa-dosa, telah dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan aura negatif. Bongkarlah dengan firman Tuhan. Isilah hatimu, isilah pikiranmu
dengan kasih yang mengalir dari Tuhan, dengan terang kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Allah. Jangan jadikan firman itu menjadi pajangan, tetapi biarlah firman itu bekerja dalam diri kita semuanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari mulailah hari ini untuk semakin mengasihi orang lain. Mulailah hari ini untuk semakin mampu berbuat kebaikan. Mulailah hari ini untuk semakin mampu berbuat kebaikan dan semakin mampu berbuat yang terbaik. Tentunya semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak atas segala firman-Mu. Betapa luar biasanya Engkau menasihati kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam kasih, di dalam perbuatan-perbuatan kebenaran, di dalam perbuatan-perbuatan kasih. Sehingga kami Tuhan boleh hidup berdampingan di dalam keberagaman. Sehingga kami boleh hidup dalam ketulusan di tengah-tengah keberagaman perbedaan. Sebab Engkaulah Tuhan Allah yang senantiasa menyatukan kami seluruhnya, meneduhkan hati dan pikiran, dan menjalani hidup ini senantiasa di dalam kasih-Mu, di dalam terang kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus, hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.